Allahul Kafi Rabbunal Kafi Kasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likulil Kafi Wajanal Kafi Wanimal Kafi Alhamdulillah. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Kasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likulil Kafi Kafanal Kafi Wanimal Kafi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan edisi Rabu 20 Maret 2024 Masehi, hari ke-9 Ramadan 1445 Hijriah. Dan apa kabar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga Anda dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan Anda dengan baik dan lancar tentunya. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik, beralamatkan di Jalan Kelabuyuk, depan Batalion, kilometer 10, Kota Sorong. Dan pemirsa, telah hadir di studio narasumber kita juga 3 bintang tamu kita, yaitu dari 3 kelompok majelis taklim. Saya akan perkenalkan satu-satu, yaitu yang pertama ada hijau, ada bunga-bunga, ada coklat pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari jawabannya kompak, pasti semangat pada sore hari ini ya. Kita perkenalkan yang hijau-hijau ya, di pojok sebelah kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Bidrul Pensiunan Pertamina. Al-Bidrul Pensiunan Pertamina. Berarti Bapak Ibu ini aslinya tadinya bekerja di Pertamina. Betul ya. Bu Haji. Ada berapa semua Bu anggotanya? Kami kurang lebih 35 orang. 35 orang ya. Bukan 35 kakak? 35 kakak. Iya. Berarti kalau 35 kakak kan kali 2 Bunda 70. Ya kan. Kegiatannya apa saja di bulan Ramadan ini Bunda? Kegiatan kami di bulan Ramadan adalah seperti biasanya. Ya. Berbagi kasih. Berbagi kasih, iya. Tadarus. Itu aja yang kami lakukan di bulan Ramadan. Iya. Setiap bulan kami adakan pertemuan pengajian sebulan sekali, itu rutin. Iya, sebulan sekali ya Bun ya. Jalin silaturahim walaupun sudah pensiun ya Bun ya, supaya tetap happy, sehat, panjang umur tentunya. Amin. Ya. Bapak-bapaknya kok cuma berapa orang ya Bun ya? Memang ini atau? Enggak, kebetulan hari ini ada banyak kegiatan mendadak sehingga Pak Ketua kami tidak sempat hadir. Iya. Sekretaris tidak sempat hadir, jadi, maka saya sebagai bendahara yang mewakili Pak Ketua. Iya, bendaharanya namanya siapa Bunda? Bendahara namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah, tidak apa-apa. Ketua, sekretaris tidak hadir, yang penting yang pegang uang bisa hadir datang sini ya Bunda. Betul. Ya? Iya. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkenalannya ibu-ibu dari Al-Bidrul Pensiunan Pertamina. Terima kasih.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang di tengah cantik dan manis pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan majelis taklim apa? Anggotanya ada berapa? Dan kegiatannya apa saja? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Majelis Talim Al-Waton, anggotanya ada sekitar 60-an, tapi banyak kegiatan, namanya bulan puasa, jadi banyak kegiatan ibu-ibu. Iya. Ini saja yang datang. Iya, jadi banyak kegiatan sehingga Al-Waton ini terkenal orangnya aktif jualan pas bulan Ramadan. Iya. Ada rezeki ya, alhamdulillah lah yang bisa hadir ke sini, alhamdulillah. Terus kegiatannya apa saja Bunda di bulan Ramadan ini? Kegiatannya bulan Ramadan ini kita anjang sana bagi-bagi rezeki. Iya. Dua panti saja. Dua panti ya Bu Iya, ya? Iya. panti Ketuanya saja. siapa Bu? Namanya Saya ketuanya siapa? sendiri Ibu Rosmini ketuanya, sekretarisnya Ibu Oda, Iya. ketua duanya ada Ibu Haja Titi. Yang ada di depan ya Bu. Ya. Haja Ibu Titi Rosmini sendiri. Laboy ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih untuk perkenalannya. Anggotanya juga alhamdulillah sebenarnya banyak namun kegiatan full. Jadi yang hadir ini mudah-mudahan yang hadir setiap langkahnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cantik manis di pojok hampir sama warnanya ya, coklat coksu ya. Dari majelis taklim mana? Siapa nama ketuanya? Anggotanya ada berapa dan apa kegiatannya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, wajib. Nama saya Semi Mujiono dari Majelis Taklim Nurul Inayah, kilometer 11,5 Malibela. 11,5 ya Bu ya? Iya. Iya. Dan- namanya baru ya Bu ya, Nurul Inayah. Iya. Majelis taklimnya ini sudah berapa lama berdiri? Kami berdiri baru sekitar 10 bulan. 10 Tepatnya pada bulan. tanggal 14 Mei 2023. 14 Mei 2023 2023. berarti belum 1 tahun ya Bu ya. Berarti kegiatannya apa ini Bu? Kegiatannya belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Anggotanya tadi ada berapa semua Bun? Ada sekitar 25. 25, alhamdulillah. Itu warga di sekitaran 11,5 ya Bu ya? Iya. Iya. Lanjut, ada yang disampaikan? Kegiatannya baru ini aja, menyiapkan takjil untuk berbuka puasa itu saja. Iya, tapi itu suatu pahala yang besar Bu ya. Makasih. Untuk 3 perkenalan dari Majelis Taklim hari ini yaitu Al-Bitrul, Pertamina, Al-Waton Rufai, Nurul Inayah, di belakang kilometer 11,5 ya Bu ya. Iya. Terima kasih untuk perkenalannya dan sahabat Mutiara Ramadan juga pemirsa jamaah di studio. Saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji 1 MSI. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar baik? Ustadz? Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kegiatan Ramadan ini di bulan Ramadan Ustadz padat? Waduh, padat sekali nih. Ya, namanya juga anak buah, bosnya pergi, anak buahnya disuruh isi. Gitu kan. Jadi Alhamdulillah padat, ya Ustadz ya. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Kota Sorong ya Ustadz ya. Bosnya pergi, bawah Bapak Rektor ada jalan ya Ustadz ya. Ada kegiatan di luar sehingga Ustadz menggantikan Ya. kegiatan beliau. Alhamdulillah hari ini sudah datang, jadi saya kecil. Iya, alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan terus Amin. sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban yang diberikan oleh Bapak Bos. Iya, terima kasih Ustadz ya. Pada kesempatan sore hari ini Ustadz kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya, judulnya itu sholat adalah kebutuhan, bukan sebagai penggugur
kewajiban. Kewajiban. Iya. Materi yang sangat menarik, Ya, Ustaz, sangat menarik bagus ini, sekali. bagus, ya. Bahwasanya sholat sebagai kebutuhan, bukan penggugur kewajiban. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, apa maksud tema atau materi sore ini, yaitu tentang sholat sebagai kebutuhan bukan penggugur kewajiban, akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa di rumah juga jemaah di studio, mari kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa ya, Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita ada di studio CWM ya. Ini luar biasa. Studio ini menyiapkan kita fasilitas untuk siar agama ya. Jadi satu kebanggaan orang Sorong ini punya aset ya, fasilitasi kita untuk berdakwah. Mudah-mudahan pendiri gedung ini diberi banyak rezeki. Amin. Ya, dikasih umur panjang, Amin. ya, kesehatan yang baik, Amin. sehingga betul-betul berguna gedung ini bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, patut juga kita syukuri karena CWM ini semacam membangun semangat kita. Ya, kalau ibu-ibu tadi saya sudah lihat di layar, wah semangat gitu. Kayaknya sudah lupa kalau ini sudah jam-jam lapar ini. Ya, jadi senang ya ada kegiatan begini. Ya, jadi ini juga sarana silaturahmi ya, kita ketemu Majelis Al-Bitrul dengan Al-Watan, kemudian Nurul Inayah ya. Jadi ini semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak sadari. Ya, mungkin juga banyak yang datang ke sini beranggapan bahwa ini saya datang karena maunya saya. Tidak. Kita ini datang ke sini karena Allah izinkan. Ya. Jadi itu harus kita pahamnya begitu. Supaya kita itu semuanya ibadah. Iya. Di kesempatan yang baik ini kita akan bicara tentang sholat. Ya, ini penting ya. Sholat adalah kebutuhan. Karena ada juga sholat adalah penggugur kewajiban. Ya, siapa itu yang sholatnya hanya penggugur kewajiban, yaitu sholatnya bisa diundur-undur. Ah, itu. Ah, kan masih panjang waktu. Ah, itu menggugurkan kewajiban. Tapi kalau sholat sebagai kebutuhan, itu dia menunggu kapan lagi ada sholat. Ya, jadi dia siap-siap sebelum masuk waktu. Sebagaimana orang kalau mau menerima sembako, ya, itu persiapannya luar biasa. Ya, 1 minggu sebelumnya itu informasi datang, dia sudah siap-siap, tanggal sekian dia catat itu. Karena dia butuh. Ya, gitu. Begitu datang ke situ hanya orang yang miskin dikasih. Dia tidak miskin. Ya gitu ya. Jadi kebutuhan itu kita yang cari. Ya, kenapa? Karena seperti ya memenuhi selera. Kalau kita ingin makan bakso, pasti kita cari makan bakso. Biasanya kalau kita itu senang ada rezeki, cari teman lagi. Ayo, saya traktir. Nah, mesti begitu juga sholat. Ya, sholat itu mesti begitu juga. Ada yang traktir.
Kapan kita ke CWM lagi ya? Mesti begitu. Ayo kita ikut pengajian, ada pengajian umum, ya akbar. Ayo kita sama-sama. Ya. Semangatnya begitu kalau kebutuhan. Ya. Jadi dasarnya itu perintah sholat banyak. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya kerjakan sholat, ya, dan wa atus zakah, keluarkan zakat. Jadi idealnya orang yang sholat itu tidak kikir. Nah, itu idealnya. Karena dia memahami bahwa sholat itu kebutuhan. Nah, orang yang memahami begitu, dia butuh dekat kepada Allah, tentu dia ada lanjutannya. Ya. Wa atus zakah, menyerahkan sebagian rezeki kepadanya. Menyerahkan sebagian rezeki itu banyak model. Yang penting kita bersedekah. Banyak model, tidak perlu harus tunggu 1 tahun. Begitu ada rezeki, panggil teman, ayo makan bakso. Itu sudah wa atus zakah. Kemudian warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Berarti ini salat berjamaah. Penting, ya. Kita sama-sama berjamaah. Apa keuntungan salat berjamaah? Ya tentu banyak. Kalau kita lalai-lalai, bisa tertutupi dengan ketidaklalaian orang lain karena kita berjamaah. Ada yang lupa, kebetulan salat tiba-tiba ingatannya ingat HP gitu ya. Gitu. Jadi tertutupi dengan salat berjamaah tadi. Jadi itu keutamaannya. Kemudian yang paling utama itu membutuhkan salat berjamaah siapa? Bapak atau istri? Semua. Pasti bapak jawabannya. Padahal istri yang butuh itu. Kalau bapaknya tidak ke masjid, ibu tidak dapat pahala salat berjamaah. Jadi tolong diurus itu bapak-bapaknya, bapak tolong ke masjid. Supaya saya juga dapat pahala jamaah. Gitu. Jangan terbalik, bapak di rumah saja, saya juga butuh imam. Ada yang berpendapat begitu, sehingga kebutuhannya kecil. Allah mau kasih banyak, kamu roba-roba lagi. Nah, itu ya. Ini perlu diluruskan ini ya. Itu jangan disalahkan terus bapak-bapak. Bapak-bapaknya ke sana, itu ibu-ibunya yang kaya. Gitu. Ada bapak-bapaknya di sini yang malas ke masjid? Tidak ada. Ustaz. Tidak ada ya, alhamdulillah. Iya, siapkan itu, siapkan. Ini kebutuhan. Disiapkan sore kasih siapkan makanan, makan sebelum maghrib. Karena itu sehat. Jadi salat itu menyehatkan orang. Nah, cuma banyak yang salah, tidak memahami pola makan yang sehat. Iya, kalau Islam itu sakit-sakitan, tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal karena kita ini mempelajari Al-Quran ini sudah ada resep-resep di sini. Bagaimana sehat, bagaimana meninggal selamat, bagaimana bermuamalah, sudah ada semua. Kemudian di surat Luqman ada juga perintah sholat. Ya, Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wa anha anil munkar. Ini Luqman berkata kepada anaknya begitu. Hai anakku, dirikanlah sholat dan lakukanlah kegiatan-kegiatan baik. Ya, cegahlah orang melakukan kegiatan yang mungkar. Ini pesan orang tua kepada anaknya. Saking hebatnya pesannya jadi ayat. Nah ini, apakah kita ini sudah amalkan? Kita ini semua orang tua. Sudah pernahkah dipanggil anaknya itu? Ya bunayya, dirikanlah sholat. Nah, ya, kamu itu butuh sholat. Ya. Apakah ini sudah dilakukan? Atau baru dengar ini ayat? Ya, bisa juga baru dengar. Ya, kita ini semua diberi keturunan itu amanah.
amanah. Jadi pemimpinnya itu orang tua. Salah satu kelebihan pemimpin yang jujur itu doanya makbul. Ya, kalau sayang anak suruh sholat. Jangan sayang anak belikan motor. Gitu. Sampai susah disuruh lagi. Iya. Pulang malam atau pulang pagi, siang tidur. Kapan kita bisa komunikasi? Ya, anak ini titipan, cobaan, ya, cobaan. Kita dicoba banyak cobaan kita selama kita hidup itu. Ya, ini pesan orang tua kepada anak. Jadi kita itu monitor, jangan pergi tidur sebelum tanya anak itu. Nah, kau sudah salat isya? Kalau cuma makannya diurus, nak pergi makan. Sudah makan, tidak ada pertanyaan lagi. Ini kelalaian. Nah, inilah yang memperkecil porsi kebutuhan. Ya, kebutuhan kita itu besar, ya. Untuk mencapai namanya takwa itu besar, bukan sekedar ya kasih sekolah anak, bukan. Iya. Jadi itu 2 ayat dulu saya sampaikan. Sebentar kita lanjut lagi. Saya kira itu kembali Ya, ke Ustaz. Terima kasih tausiahnya, ilmunya pada kesempatan ini Ustaz ya. Nanti kita sambung kembali. Pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, tetaplah bersama kami di dalam Mutiara Ramadan karena sesaat lagi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, juga jemaah di studio, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir yaitu bintang tamu kita dari 3 kelompok majelis taklim, yaitu dari Majelis Taklim Al-Bitrun Pertamina, Majelis Taklim Al-Waton Rufai, Majelis Taklim Nurul Inayah di Manibela, tepatnya kilometer 11,5. Dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Andes Haji 1 MSI dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang sholat sebagai kebutuhan bukan penggugur kewajiban. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, tadi sudah dibahas dan dikaji, namun masih ada kelanjutannya. Sebelumnya saya akan menyapa tamu-tamu atau bintang tamu pada sore hari ini. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Iya, alhamdulillah sehat dan bahagia. Jangan ngantuk dulu Bu ya. Iya. Pemirsa juga jamaah di studio, kita lanjutkan kajian selengkapnya yang akan disampaikan oleh narasumber. Untuk itu kepada Ustadz dipersilakan. Terima kasih. Saya lanjutkan materinya. Yang ketiga, dasarnya kenapa kita sholat di surah Toha ayat 132. Bapak Ibu nanti bisa kalau pulang dibuka Al-Qur'annya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Artinya suruhlah keluargamu mendirikan sholat. Ini sudah berjamaah ya. Jadi jangan bilang sholatlah kamu dulu ya. Ini sudah berjamaah. Perintahkan keluargamu mendirikan sholat. Ya. Itu kata Allah. Baru dilanjut. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Saya tidak meminta rezeki kepadamu. Sayalah yang membeli rezeki kepadamu. Nah, itu kata Allah begitu. Jadi kalau mau salat ada hubungannya dengan rezeki. Ya, siapa yang suka cari rezeki tapi tidak salat, pasti rezekinya tidak berkah. Iya. Itu. Banyak orang mau sukses. Ya, katanya
saya ini tidak sholat, tapi harta saya tambah banyak, uang saya tambah banyak. Iya. Ada orang begitu. Iya, Ustaz. Tapi dia tidak tahu sebenarnya dia itu sudah dijauhkan dari mengingat Allah melalui rezeki yang banyak itu. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Allah mengatakan, sayalah yang memberi rezeki kepadamu. Walaupun misalnya itu rezeki kelihatannya tadi dari tetangga, tapi itu Allah yang ngatur itu. Ya, Allah yang ngatur. Allah lebih tahu kita punya kebutuhan. Ya, kalau ada orang minta, ya Allah berikan saya kekayaan, sampai sekarang belum dikasih kekayaan, berarti ada pertimbangan lain dari Allah. Ya, mungkin kita ini kalau dikasih kekayaan bisa jadi jauh dari Allah. Jadi tidak usah juga maksa-maksa. Yang bagus itu kaya di akhirat. Ya, di dunia ini kita kece-kece saja, tidak apa-apa. Ya, jangan salah menggunakan petunjuk ya. Quran ini diturunkan bulan Ramadan untuk menjadi petunjuk, pedoman hidup manusia. Jadi manusia ini sudah ada pedomannya, jangan cari pedoman lain lagi. Ya, nanti kita malah salah alamat. Ya. Jadi pastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Ya, dan itu akibat dari orang-orang yang takwa. Nah, kalau takwa itu artinya Bu, takwa itu artinya berkualitas. Iya. Makanya Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kita itu berkualitas, sempurna hidup kita ini, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ya. Itu namanya takwa. Nah, takwa ini tidak mudah. Iya. Tidak mudah, apalagi sholatnya musiman. Nanti Ramadan baru penuh masjid. Tidak ada begitu di dalam Islam. Islam itu Nabi mencontohkan Ramadan tidak Ramadan tetap rame, tetap ke masjid berjamaah yang bapak-bapaknya. Jadi besok selesai Ramadan, bapak-bapak lanjutkan. Nah, gitu, mesti begitu. Lanjutkan ke masjid berjamaah supaya masjidnya jangan kosong. Kita ini yang buat-buat cerita di luar. Masjid sudah banyak, bagus-bagus semua masjid, tapi tidak ada yang sholat. Ya, karena itu tadi membuat budaya baru, sholat itu musiman. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak dikasih dengar-dengar begitu? Sholatnya itu orang Islam musiman. Ya, kan tidak bagus didengar, ya kan? Iya. Tidak bagus. Ya. Sholat itu, Ramadan itu apa yang diturunkan? Al-Quran. Jadi idealnya kalau Ramadan itu banyak baca Quran. Biar lidah kita ini berbusa menyebut kalimat-kalimat Allah. Karena ini kita latihan ini. Kalau tidak biasa mengaji, susah itu, susah. Iya, susah. Betul, Ustaz. Iya. Di dalam bulan Ramadan ada lagi Lailatul Qadar. Ini juga bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk bercita-cita menemukan Lailatul Qadar, susah. Iya, biar badannya sehat. Biar dekat rumahnya di masjid. Belum tentu ketemu. Iya, kenapa? Tidak ada latihan. Iya. Mau ketemu Lailatul Qadar itu sama dengan orang mau pergi PON. 6 bulan sebelumnya latihan. Baru bisa dapat medali emas. Kalau kita ini tidak latihan langsung mau dapat Lailatul Qadar, kira-kira ibu-ibu masuk akal tidak? Tidak. Tidak masuk akal. Ibu punya sendiri akal tidak terima, kenapa dibiarkan? Harus maksimal. Ya, maksimal. Ya, yang jangan terbalik. Ya. Begitu Ramadan yang diurus kue, buras. Terbalik. Semua itu tidak ada nilainya. Yang bernilai, itu namanya kebutuhan tadi. Kebutuhan ini, bonus ini, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Iya. 60 tahun umurnya, tapi kebaikannya 83 tahun. Ini bonus luar biasa. Iya. Banyak ini orang tidak percaya. Kenapa? Karena dunia ini nyata.
Akhirat itu cerita. Di akhirat itu nanti ada surga, ada neraka, ada malaikat. Kan begitu ceritanya. Ya. Kalau di dunia ini nyata, ya. Kalau ada kasih amplop, ya, serangan pajar gitu, itu pasti uang, pasti, iya. Lupa kalau yang menerima sogo itu Berdosa. neraka, iya. Itu karena nyata. Iya. Ini nanti setelah meninggal orang terbalik lagi. Kuburan itu nyata, dunia itu cerita. Terbalik lagi. Kalau sudah meninggal orang, dikubur baru dia menyesal. Kalau dulu di dunia itu saya rajin mengaji, kuburan saya tidak gelap. Pasti begitu. Jadi memang Allah bolak-balik, ya. Jadi kita ini sudah banyak ditipu oleh dunia. Iya, sepertinya dunia ini selamanya, padahal sementara. Akhirat yang selamanya. Iya, jadi ibu-ibu persiapkan diri, ya, persiapkan diri untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa sholat ini menjadi kebutuhan? Ya, karena kita ini hidup tidak lama. Tidak lama. Allah kasih izin kita itu tidak lama di dunia. Yang dulu-dulu hidup 100 tahun yang lalu itu sudah tidak ada semua. Menunggu giliran kita ini 100 tahun yang akan datang lain lagi generasinya. Ya, jadi kita juga ini akan hilang semua ini. Apa yang mau dibanggakan kalau bukan sholat? Ya, Ustadz biasa menyampaikan bahwa amal yang paling pertama dihisab, diperiksa, dihitung adalah sholat. Itu hadis Nabi, awwalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Nah, itu jelas hadisnya. Yang paling pertama diperiksa amalnya seseorang pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, maka hajinya beres, ngajinya beres, puasanya beres. Tapi kalau sholatnya error, semua error. Ada nanti orang kaget-kaget, dia tanya, ya Allah, saya ini di dunia sholat terus, kenapa saya dikasih masuk di neraka? Allah, malaikat kasih lihat itu catatannya. Ya, dia pikir kita ini tidak catat kah? Ya, CCTV Allah itu lebih tajam daripada CCTV yang kita beli-beli itu. Ya, dikasih lihat semua sholatnya error, maka digulunglah itu sholatnya, dilemparkan ke mukanya. Ini sholatmu ini. Ya, nah sebelum terjadi begitu masih ada kesempatan kita berpikir. Iya, kita berpikir yang jernih, Bu. Iya, bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Maka kita butuh namanya sholat. Iya. Sholat ini sudah ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sholat ini mendidik kita disiplin. Kalau sudah masuk waktunya, jangan ada lagi kegiatan lain. Sedikit lagi. Iya, apalagi nonton sinetron yang menghalangi kita. Coba kita itu unik, ya, manusia ini unik. Iya, dia tahu itu film sinetron, itu karangan. Iya, cerita bersambung. Dia tunggu lagi, padahal ini orang karang-karang saja. Ini berita dunia akhirat biasa saja, tidak tertarik. Iya. Jadi memang malaikat juga bingung lihat manusia ini. Cerita surga tidak suka, cerita neraka tidak takut. Maunya apa ini orang ini? Iya. Ya, kalau cerita kebahagiaan mau bahagia, tapi tidak mau ikut jalur, bagaimana caranya? Iya. Kita itu bahagia kalau bisa menolong orang di situ tuh. Bisa beramal, yang susah bisa kita kasih hilang susahnya. Itu kebahagiaan di situ. Tak ternilai. Iya. Jadi ada pelari maraton itu jago lari. Ya.
jago lari, dia rela menolong saudaranya untuk memberi minum karena yang dia lawang itu tidak punya tangan. Dia rela kehilangan $10.000 demi untuk kasih minum itu lawannya. Coba ditanya, kenapa kamu tidak juara? Malah yang kau kasih minum juara. Dia bilang, saya tidak tega melihat orang susah minum. Ya, saya lebih bahagia kasih minum dia daripada dapat uang sebanyak itu. Jadi artinya kebahagiaan itu tidak harus uang. Iya. Nah, kenapa di dalam Islam itu kita dituntut beramal? Iya. Jadi sholat beramal, karena amal ini buahnya sholat. Iya. Kalau ada orang sholat, rajin sholat, Allahu Akbar. Ya. Di luar dia tidak membesarkan Allah, itu sholatnya belum benar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap sholat membaca Quran. Di luar sholat dia tidak baca Quran. Ini sholatnya masih salah. Iya. Jadi sholatnya itu berbuah. Di dalam sholat banyak doa. Kenapa di luar sholat tidak banyak doa? Padahal kalau kita itu mau berdoa terus, ini kesempatan kita meraih sebanyak-banyaknya poin untuk surga. Kan tidak salah. Kita mau naik motor, bismillah, naik motor, keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Sampai di pasar, bismillah, berdoa lagi, ya Allah, kalau ada kebaikannya ini pasar, perlihatkan kepada saya. Kalau ada kejelekannya, aku mohon perlindunganmu. Pulang dari pasar, berdoa lagi. Sampai di rumah, berdoa lagi. Potong sayur, berdoa lagi. Cuci sayur, berdoa lagi. Nah, itu baru buahnya sholat. Kita ini di dalam sholat apa? Selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu temannya tidak salam. Ini juga error sholatnya ini yang begini. Iya, jadi buahnya itu ke situ. Nah, ini menjadi kebutuhan. Kalau kita ketemu orang assalamualaikum, kan dapat pahala. Mau dijawab atau tidak ada masalah. Kita ini cari poin sebanyak-banyaknya. Cari poin, ya. Memang susah kalau kita tidak mau belajar, susah, tidak mau ya. Maka alhamdulillah kegiatan seperti ini sangat-sangat ya membantu kita ya. Insya Allah setelah ini kita lanjut lagi daripada kelebihan sholat itu. Iya. Baik Ustadz, terima kasih untuk kajiannya, untuk materinya, ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan di rumah maupun yang ada di studio dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber pada sore hari ini. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Masih semangat ya? Masih. Kalau masih semangat, Ustadz kita semuanya jeda sejenak. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan kaum muslimin dan muslimat yang ada di rumah, terima kasih Anda masih tetap setia menemani kami dalam acara Mutiara Ramadan dengan bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim Al-Waton Rufai, Majelis Taklim Al-Bitrul Pertamina, Majelis Taklim Nurul Inayah Malibela. Ya, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Andes Haji 1 MSI
dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang sholat sebagai kebutuhan, bukan penggugur kewajiban. Jadi jangan karena waktunya sholat, oh ya sebelum sholat saja. Nah, tapi tidak, yang penting selesai sudah gitu. Dan kita pemirsa sudah memasuki sesi dialog. Pada kesempatan ini kita berikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang mau bertanya langsung kepada narasumber. Namun supaya semangat, kita berikan semangat dulu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat. Saya mau suaranya yang lantang, yang kuat tadi, harus bertanya semuanya kepada Bapak Ustadz ya, Bapak Ibu semuanya. Yuk kita bertanya ke pertama dari Majelis Taklim Al-Waton. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Bu Rosmini Naboy. Saya bertanya Pak Ustadz, sholat, ada yang sholat sudah 3 rakaat, sholat asar kan 4 rakaat, 3 rakaat baru sholat karena HP-nya berdiri. Jadi dia batalkan sholat tadinya 3 rakaat saja, dia ada layani HP-nya yang dia bertelepon. Jadi Ya. nanti katanya saya sambung lagi. Ya. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau dia sambung masih ada palanya kah bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Ustadz, nanti kita tampung. Yang kedua dari mana tadi Ibu? Silakan Ibu. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurin Kamila dari Majelis Taklim. Ibu siapa? Nurul Ilmi. Jamila? Nurin Kamila. Iya. Yang mau saya tanyakan adalah, mungkin ibu-ibu juga banyak mempertanyakan, dulu ketika kita masih muda mungkin ya, kita sering meninggalkan sholat. Nah, apakah sholat itu bisa kita ganti sekarang ini? Kemudian kalau memang bisa, mohon bimbingannya bagaimana caranya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, 2 pertanyaan yang sangat bagus Ustadz ya. Dari Ibu Rusmini tadi. 3 rakaat, gak gampang ini 3 rakaat Ustadz. Dia melayani HP-nya dulu. Iya. Nah, itu tadi mungkin pertanyaannya bagaimana? Diulang lagi atau bagaimana ya Ustadz ya? Yang kedua dari Ibu apa? Nurmin. Ya, Nurin, yaitu tentang dulu waktu muda jarang sholat, apakah bisa diganti sholatnya setelah tua, setelah sadar? Silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Ya. Bagus ya. Yang pertama dari Al-Watan ini, ya itu ada orang salah sudah 3 rakaat, terus bunyi HP-nya, ya dimatikan dulu atau gimana itu? Diterima dulu Ustaz. Diterima dulu, ya kalau ditindis saja, misalnya mematikan, ya toh baru disambung lagi, itu sholatnya bagaimana? mungkin apa itu ada kisahnya dari Nabi ya, bahwa sementara sholat ya, itu kemudian ada binatang yang berbahaya, maka dia matikan itu baru lanjut sholat ya. Tapi itu binatang ya. Yang berbahaya. Ini zaman Ustaz, now ini ya, ini HP ini ya. Jadi sebaiknya kita ambil pilihan apa saja yang kira-kira bisa mengganggu sholat kita, itu kita jauhkan. Ya. Sebelum sholat ya Ustaz ya, kita jauhkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke masjid, itu kalau mau bawa HP matikan saja. Karena ini HP ini tidak tahu akhlak, ya, tidak mengerti akhlak. Kita makan dia bunyi, kita masuk di WC dia bunyi, kita sholat dia bunyi. Kita sudah tahu begitu, masih senang ada bunyi-bunyi. Bagaimana caranya sholat bisa khusyuk? Ya, jadi ini sholat ini harus khusyuk, butuh ketenangan. Jadi kira-kira apa saja yang bisa menimbulkan suara, jauhkan. Ya, jauhkan. Ya, kalau misalnya terjadi begitu,
Sholatnya Ya. bagaimana Ustadz yang ditanya tadi, sholatnya bagaimana? Ya, Berarti tentu, batal? tentu tidak batal, tapi tentu terganggu. Ya, kalau kita sholat tidak 100% kan poinnya tidak cukup. Kita ini kan butuh poin banyak, Bu. Iya, kita butuh poin banyak. Kalau di Ramadan ini poin puasanya harus 100%. Poin Sholat tarawehnya 100%, tadarusnya. zakatnya 100%, apalagi buka Tadarusnya. puasanya 100%, mengajinya 100%, sahurnya 100%. Banyak yang sahur itu salah-salah, ya, makan baru pergi tidur. Dia bilang saya sudah sahur ini. Tidak begitu sunnahnya. Sunnahnya itu di akhir waktu. Jangan ambil awal waktu. Ini kan bikin-bikin aturan baru. Iya, orang tua lagi, anaknya ikut juga. Iya sudah Bapak, kita sama-sama sudah. Gimana caranya mau masuk surga kalau begini? Ya, hati-hati gitu ya. Kita harus loyal sama Quran. Kalau Quran sudah bilang begitu, iya itu sudah. Jangan lagi cari-cari dalil yang di luar Quran lagi bisa membenarkan semua orang. Ya, tidak bisa begitu. Quran kalau sudah bilang AA, walaupun semua kampung melakukan tidak sesuai, tetap pegang Quran. Itu baru namanya istiqomah. Ya. Iya, Ustaz. Mungkin begitu ya. Iya, Yang kedua tadi, bagaimana kalau waktu-waktu kita dulu muda ini, ya masih banyak Bandel-bandel. bocor-bocor gitu kan. Itu sekarang baru sadar gitu. Ya, itu ada di surah di dalam Quran. Surah Al-Furqan, ya kalau ada HP-nya bisa dibuka. Al-Furqan ayat 70. Ya, di situ dijelaskan Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah barang siapa yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar-benar tobat itu, maka semua kesalahannya yang lalu itu Allah ganti kebaikan. Murah apa lagi Allah? Mau cari Allah di mana seperti itu? Allah sudah ganti semua kebaikan. Yang penting ibu tidak pikir lagi itu perbuatan itu, tidak ulangi lagi, iya, dan berusaha jauh dari itu. Itu namanya tobat betul-betul. Nah kalau Allah sudah ganti, kenapa kita mau berdiskusi lagi? Tadi ibu tadi tanya apakah perlu menggantinya? Tidak perlu, Allah sudah ganti, Ya. sudah tutup Begitu ya, Bu, semua. ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi tidak usah lagi. Dulu ada berdosa sama kepala sekolahnya. Sekarang kepala sekolah sudah meninggal. Kamu cari di mana mau minta maaf? Kalau Allah sudah ampuni kita, siapa lagi yang mau bikin halang-halangi kita? Siapa lagi? Iya. Akan itu pemahamannya Quran begitu. Jadi jangan kita ini belajar sama orang yang tidak paham Quran. Dibikin susah orang. Dosa yang terhadap manusia harus minta maaf sama manusia. Iya, kalau dia masih ada minta maaf kan bagus tuh. Bukti bahwa kita ini bersih hati gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah tidak ada, teman sekolah dulu mau cari semua. Mau cari di mana? Lebih baik kembalikan kepada Allah. Jadi kan? Allah yang gantinya Jadi ya, saya Bun. kasih contoh konkret saja ini. Saya kasih contoh konkret. Kalau kita melanggar undang-undang lalu lintas, kita urusannya di mana? Di polisi kan? Iya. Karena undang-undangnya dia. Sekarang kita melanggar aturannya Allah. Siapa yang mau adili kita? Lalu lintas tidak mungkin. Baik, Ustaz. Kembali Terima kepada kasih. Allah. Iya. Ya gitu Bu. Ya. Jadi makasih. begitu ya, kembali Ya. kepada Allah, Allah yang gantinya. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ibu, makasih ya. Kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Al-Bitrul Pertamina. Silakan yang mau bertanya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin tanyakan bagaimana niat salat Gablias subuh. Soalnya saya itu setelah mendengar agak bingung. Ada mubalik yang mengatakan niatnya cukup usali
Sunnah fajar. Ada yang bilang sunnah sunnah gabliyah subuh. Iya, makasih Bunda. Itu pertanyaannya, udah? Jadi saya Yang mana yang mohon benar? petunjuk dari Pak Ustadz, niat yang paling bagus itu qabliyah subuh apa sunnah fajar? Iya. Iya. Makasih Bunda. Ya, Iya. makasih Pak Ustadz. Iya, makasih pertanyaan yang bagus. Silakan Ustadz dijawab Iya. singkat padat. Ini bicara masalah niat, ya. Niat itu bukan bacaan, ya. Jadi banyak itu orang salah paham. Besok saya mau salat subuh, sekarang saya berniat, bisa. Jangan nanti mau salat baru berniat. Kalau saya sekarang berniat besok mau salat subuh, sekarang saya sudah dicatat kebaikannya. Kan lebih bagus, lebih cepat kan? Gitu. Jadi kalau saya itu selesai salat asar, saya sudah berniat, ya Allah, mudah-mudahan saya sampai salat maghrib. Saya mau salat maghrib. Artinya apa? Nah, ini kita mau tambah-tambah poin. Kalau misalnya kita itu ternyata tidak sampai maghrib karena ajal, pasti kita sudah dihitung. Sudah ada niatnya nih sholat maghrib. Ya, ini banyak memang ustadz ini bikin pusing ini masyarakat ini. Karena penjelasannya tidak pas, ya. Saya pernah juga mendengar ustadz, ya. Ini ustadz yang didatangkan ya oleh sekelompok masyarakat karena idolanya barangkali di kampung, ya. Dia sampaikan bahwa kalau berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu tidak ada apa-apanya. Dia bilang begitu. Ya, tapi sayangnya tidak ada tanya jawab. Yang dia ajarkan itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Stop di situ. Ya. Stop di situ. Fid dunya hasanah. Kebaikan apa di dunia kamu mau minta dulu di situ. Nah, gitu. Baru lanjutkan lagi, wafil akhirati hasanah. Apalagi kebaikan apa yang kamu minta di akhirat, kau minta di situ. Nah, ada begitu. Ya, ini pemahaman. Ya, Nabi tidak ajarkan begitu. Pemahaman orang-orang yang belajar agama, ya gitu. Ini pemahaman harus dibedakan dengan dalil. Ya, ini pemahaman ini kalau diajarkan beda-beda. Kampung sana beda kebiasaannya, kampung sini beda. Nah, untuk mempersatukan semua ini kembali ke Quran. Iya. Sepertinya Allah itu dijelaskan baru paham. Padahal Allah itu maha mengetahui, maha, ya. Kita tidak perlu begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah sudah tahu kita punya kebutuhan. Minta kebahagiaan, Allah sudah kasih kita kebahagiaan. Iya. Allah sudah kasih kita ketenangan. Alhamdulillah itu cukup ya. Jadi Ibu tentang niat ini boleh kapan saja berniat ya. Kalau bisa banyak-banyak berniat. Ya, walaupun belum waktunya haji berniat, walaupun tidak ada uangnya berniat saja. Ya Allah, berikan saya rezeki, saya juga mau naik haji. Sudah dicatat itu kebaikan. Iya. Ya Allah, tahun depan kalau umur panjang saya ke CBM lagi. Kan? Amin. Kan begitu. Iya. Kalau sudah semua amin, Allah catat itu kebaikan. Gitu. Jadi, Ibu, ya lakukan saja amalan. Amalan yang penting ikhlas. Ya, ikhlasnya itu yang menentukan. Iya. Ikhlas. Jadi pertanyaannya Umi tadi, niat yang mana yang harus dipakai Ustadz? Begitu ya Umi? Kalau bias subuh, Katanya qabliyah subuh itu bertepatan dengan fajar. yang mana niatnya pakai fajar? Niat saya
Qabliyah subuh atau fajar? Begitu Ustaz, silakan. Qabliyah subuh, qabliyah itu kan mengganti ya. Kan sebelum Sebelum 2 rakaat, subuh. iya 2 rakaat sebelum subuh. Iya, kalau fajar sesudah, qabliyah kan sebelum subuh. Kalau qabliyah sebelum subuh kan, Bu? Iya. Ba'diyah subuh tidak ada. Iya. Tidak ada. Ah. Salat fajar itu nanti Tunggu waktu jamnya. tunggu waktu apa itu Terbit naik matahari. waktu, naik Iya. matahari sedikit. Begitu. Ya, ada dijadwal kan? Itu bagus, tapi ada lebih bagus lagi. Setelah ibu salat subuh, ibu bersikir-sikir. Jangan melakukan kegiatan lain kecuali tidak tahan harus ke WC. Ke WC kembali lagi lakukan. Kalau sikir tadi sikir terus, kalau mengaji tadi mengaji terus. Setelah fajar naik, lakukan salat sunat 2 rakaat. Itu lebih utama daripada haji yang mabrur. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada uang, tidak mau mendaftar 10 tahun baru haji, lakukan saja itu. Salat fajar Lebih ya, Ustaz, utama ya. daripada haji mabrur. mabrur. Itu Nabi ulang 3 kali. Iya, cuma banyak orang tidak tahu. Habis sholat subuh, bahkan tidak sholat subuh cari uang. Begitu ada uang, tabung untuk haji. Padahal ada peluang haji lebih utama daripada mabrur. Kok tidak dilakukan? Karena tidak tahu Ustaz. Ya, itu barangkali bagusnya ada CWN. Oke Ya. deh. Ya, begitu Bu. Ya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga bintang tamu, pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber. Mudah-mudahan jawaban Ustadz dapat dipahami, dan kalau memang kurang jelas nanti bisa bertanya kembali jamaah di studio, juga pemirsa di rumah, terutama sahabat Mutiara Ramadan. Jangan kemana-mana, karena di penghujung acara kita akan berbagi kasih kuis Ramadan ya. Setelah jeda iklan berikut ini, Mutiara Ramadan akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, juga jamaah yang ada di studio, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita memasuki session berbagi kasih, yaitu kuis Ramadan. Nantinya pemirsa boleh line telepon 081344607766 dan hadiahnya dipersembahkan oleh bintang tamu yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Waton Rufai, Majelis Taklim Al-Bitrul Pertamina, Majelis Taklim Nurul Inayah Malibela. Dan pemirsa, kita kuis pertama yaitu akan dipersembahkan oleh Majelis Taklim Al-Waton, nanti paspornya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Silakan Ibu dari Al-Waton. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, yang memerintahkan untuk sholat ada 3 surah. Sebutkan salah satu surah yang memerintahkan kita sholat dan zakat. Salah satu surah ya yang memerintahkan sholat dan zakat ya. Sholat, tunggu Bu ya. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan di line telepon 0813 4460 7766, yaitu sebutkan, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwasanya ada beberapa termasuk 3 surah yang memerintahkan sholat dan zakat ya. Sebutkan salah satu surat yang memerintahkan sholat dan zakat tersebut. Surat apakah itu? Dan ayat berapa, begitu kah Ibu? Atau suratnya saja? Ya, silakan pemirsa
di line telepon 0813 4460 7766. Ya. Sebutkan salah satu surah yang memerintahkan untuk berzakat dan sholat, melaksanakan zakat dan sholat. Yuk. Kayaknya enggak ya Ustadz ya. Ini biasanya setiap ceramah-ceramah pasti ada ya Ustadz ya. Ya. Pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Pertanyaannya, sebutkan salah satu surah dalam Al-Quran, salah satu surah yang memerintahkan sholat dan zakat. Oke, pemirsa, hadiah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Al-Waton berupa souvenir cantik sekali. Ya. Pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Mungkin masih tidur semua kali ya hari ini ya. Oke pemirsa, agak sulit. Sebutkan salah satu surat yang memerintahkan agar kita dapat menjalankan puasa dan sholat. Surah apakah itu? Silakan pemirsa. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan dan masih dengan 3 bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Waton Rufai, Majelis Taklim Al-Bitrul Pertamina, Majelis Taklim Nurul Inayah Manibela, dan dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Andes Haji 1 MSI. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara, kita memasuki session berbagi kasih, yaitu kuis Ramadan dengan pasportnya yaitu Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Dan pertanyaannya yang pertama kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Al-Bitrul Pertamina. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Bitrul. Ya, Bunda, pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan, apa arti dari kata Al-Bitrul dalam bahasa Indonesia? Karena Al-Bitrul itu kan dalam bahasa Arab, Bu Haji, Pak Ustadz. Iya ya Pak Ustadz. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada semua pemirsa yang ada di rumah, bahwa apa arti dari kata Al-Bitrul dalam bahasa Indonesia. Makasih. Terima kasih Umi. Ya pemirsa di line telepon 0813 4460 7766, yaitu dari Majelis Taklim Al-Bitrul, menanyakan apa arti makna dari kata Al-Bitrul tersebut. Sebenarnya kalau memang itu tadi harusnya waktu perkenalan harus disampaikan sebenarnya. Ya. Silakan pemirsa, mungkin ada yang tahu ya apa arti atau makna dari Al-Bitrul. Silakan. Adakah yang bisa? Ya. Kayaknya agak sulit Bunda. Ya. Sabar Bunda. Pemirsa, kita berikan kesempatan kepada Anda yang tahu makna dan arti dari kata Al-Bitrul di 0813 44 67 766. Ecak. Baik, yang satu mana? Ya. Kita berikan kesempatan. Masih belum ada yang masuk, silakan. Kita berikan kesempatan kembali kepada Majelis Taklim Al-Waton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang gampang-gampang aja Bun ya. Iya, pertanyaan dari Majelis Taklim Al-Waton. Kalau tadi sudah menyimak, pertanyaannya adalah
siapa ketua dan sekretaris Majelis Taklim Al-Waton? Ketua umumnya saja. Wakilnya juga tidak apa-apa. Ya, ketua Terima umum kasih. atau Wassalamualaikum. ketua Majelis Taklim Al-Waton. Biasanya ini sudah di mana-mana ini ya. Al-Waton, Majelis Taklimnya sudah tidak asing lagi di Kota Sorong. Siapakah nama ketua Majelis Taklim Al-Waton? Silakan di line telepon 0813 4460 7766. 0813 4460 7766. Tadi sudah perkenalan dari awal ya. Ketua Majelis Taklim Al-Waton siapakah? Iya. 1, 2. Padahal hadiahnya sangat menarik sekali loh ya. Hadiahnya itu shopping ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hamida di kilo 13. Siapa namanya? Siapa? Hamida. Hamida, kilometer 13 ya. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. 45 Hijriah ya. Jawabannya? Rosmini Laboy. Bagaimana yang memberi pertanyaan? Benarkah tidak? Rusmini Laboy. Benar? Suaranya Bunda, benar? Benarkah? Oh benar ya. Alhamdulillah, terima kasih yang ada di kilometer 13 ya. Hadiah 1 sudah ketebak. Selanjutnya kepada Majelis Taklim apa tadi? Nurul Inayah. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Hanya Majelis Taklim Nurul Inayah, tanggalnya, Iya. tanggal sama bulan. Pemirsa di rumah tadi sudah perkenalan tanggal berapa Majelis Taklim Nurul Inayah diadakan atau berdiri, ada di Kota Sorong ya, tepatnya di kilometer 11,5 ya. Silakan di line telepon 0813 4460 7766. Tanggal berapa ya, saya buka dulu deh. Tadi sudah di itu ya Bu ya, perkenalannya ya. Silakan pemirsa, tanggal berapa Kang Majelis Taklim Nurul Inayah, karena dia baru, belum sampai 1 tahun ya dia. Halo, assalamualaikum. Ini pasti tetangga Nurul Inayah di sana ya Bu ya. Ya. Halo, ya, dicoba kembali. Silakan di line telepon 0813 4460 7766. Tanggal berapakah Majelis Taklim Nurul Inayah terbentuk di Kota Sorong? Majelis taklimnya baru, belum sampai 1 tahun ya. Tapi anggotanya sudah alhamdulillah ada 25 dan kegiatannya sudah mulai aktif. Insya Allah kedepannya lebih berkembang lagi. Pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa di mana? Dengan Ade Novi di Tanjung Baru. Iya. Tanggal pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1945 Hijriah. Oke, jawabannya? 11 Mei. Bagaimana Ibu? 11 Mei? Kurang tepat. Kurang tepat? Iya, bukan 11. Oh, iya. Kurang tepat. Ade Novi tidak beruntung. Ya. Kita berikan kesempatan lagi yuk di 0813 4460 7766. Silakan, hadiahnya menanti ya dari Majelis Taklim Nurul Inayah. Tanggal berapakah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rizka di Kilpapan. Iya. Silakan pasportnya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? 14 Mei 2023. Bagaimana Ibu?
Pasti ini anaknya yang di rumah yang jawab ini. Alhamdulillah, terima kasih. Anda beruntung ya, hadiahnya bisa diambil di kantor CWM ya. Di jam kerja membawa tanda KTP ya. Sabar. Kasih kesempatan satu dulu kepada Albitrul, silakan. Apa perlu dijelaskan apa arti albitrul biar pemirsa mungkin yang tidak tahu jadi tahu? Pertanyaannya saja Bunda. Oh, karena pertanyaan waktu. yang Iya, baru. Iya. Saya buatkan pertanyaan Iya, baru. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa di rumah, tolong sebutkan doa Saidul Istighfar. Saidul Istighfar. Ya, begitu saja pertanyaannya Bunda. Oke. Terima kasih Bunda pertanyaannya ya buat pemirsa di rumah di line telepon 081344607766. Sebutkan atau mungkin lafadzkan ya Saidul Istighfar. Enggak semuanya ya Bunda ya? Kalau semuanya nanti habis waktunya ya. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Sebutkan sedikit lafaz Saidul Istighfar yang bagaimana? Yuk. Silakan. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Sebutkan sedikit saja lafaz atau mungkin satu bait, satu baris Saidul Istighfar, silakan. Kayaknya agak susah Bunda. Iya. Berarti kasih satu lagi. Ya. Baik, pemirsa di rumah juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada. Juga jamaah di studio, terima kasih Anda telah memberikan hadiah atau kuis Ramadan kepada pemirsa di rumah. Ustadz, tadi kita sudah berbagi kuis ya Ustadz, berbagi rezeki sama pemirsa. Dan dari bincang-bincang kita sore hari ini, materinya tadi sangat menarik Ustadz tentang sholat sebagai kebutuhan bukan pengugur kewajiban ya. Closingnya Ustadz silakan. Ya, makasih. Sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, perlu saya sampaikan bahwa belajar agama ini harus menggunakan Quran. Ya, itu dulu. Kemudian kalau menggunakan hadis, betul-betul hadisnya yang sahih. Nah, kemudian carilah guru yang menggunakan metode itu, ya, karena kalau ustadz itu banyak, ya, ustadz banyak, tapi yang mengarahkan untuk orang ke Quran itu sedikit. Kenapa? Karena kalau sesuai Quran, ya, maka Allah yang pintar, tidak ada yang pintar yang lain, gitu ya. Kalau ada orang masih suka-suka dibilang pintar, ditunjukkan Quran, ya, kembalikan ke Quran. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa sholat ini harus berkualitas. Iya, kalau Bapak Ibu berdiri Allahu Akbar, betul-betul Allah itu melihat kita. Jangan ruku. Kalau sebelum konsentrasinya kepada Allah itu nyambung, ya. Walaupun sudah selesai baca Fatihah, sambungkan dulu hubungan dengan Allah. Ya Allah, saya ini berdiri di depanmu ya Allah. Kalau sudah nyambung, baru ruku. Ruku lagi, jangan tergesa-gesa, ya. Kalau sudah baca Subhana Rabbil Azim 3 kali atau yang lain doanya, tapi belum nyambung, jangan berdiri dulu. Ulang lagi terus sampai nyambung, ketemu sudah. Ya Allah, ini saya ini betul-betul mendekat kepadamu. Itu Maha suci Engkau ya Allah, gitu. Sujud juga begitu.
Kalau belum nyambung, belum seolah-olah disaksikan Allah itu, jangan dulu bangun. Perbaiki sujudnya di situ. Iya, karena kita ini kan yang butuh Allah, kita yang butuh ya. Allah itu tidak butuh apa ya, salat kita yang butuh gitu. Kita mau salat tidak salah, Allah tetap kaya. Jadi perbaiki di situ. Ya. Semua bacaan Rabbi ghifirli warhamni, kalau sudah dinikmati itu, itu baru salat sebagai kebutuhan. Ya. Kalau ada masalah, jangan cari tempat lain. Itu Nabi kalau ada masalah dia pergi berwudu, baru pergi sholat. Nah ini kalau mengikuti Nabi, ikuti cara Nabi. Kalau ada masalah ya pergi berwudu. Itu, jangan cari tempat lain. Ya, karena tempat lain itu menyesatkan, ya, menyesatkan. Jadi jangan kita percaya itu iklan-iklan menyelesaikan masalah tanpa masalah, kan? Gitu. Itu baru itu saja penggadean masuk. itu Ustaz. Baru saja masuk sudah bermasalah. Gitu Oke, ya. Ustaz. Jadi kembali semua kepada Quran. Waktunya Ustaz. Ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini ada sambungannya. Ya. Oke, Ustaz. Demikian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya untuk pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada sponsor kita yaitu Salon Bridal Cantik beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih juga kepada IGADI Kota Sorong, dan terima kasih kepada jamaah 3 jamaah yang telah hadir pada sore hari ini, yaitu Majelis Talim Al-Waton, Majelis Talim Al-Bitrul, Majelis Talim Nurul Inayah, dan terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel, dan terima kasih kepada pemirsa atau sahabat Mutiara Ramadan semuanya. Akhirnya ucapan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat, serta selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari bagi yang menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah